Sahabat Kak Ika, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menonton. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Sahabat Kak Ika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Kita membahas tentang hukum waris dalam Islam atau yang dikenal juga dengan ilmu faraid, mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum ini berdasarkan pada ketentuan syariat Islam yang terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 serta hadis. Tujuannya adalah untuk memastikan pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan hubungan kekeluargaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayayn. Wa in kunna nisa'an fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Aba'ukum wa abna'ukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Fariidatan minallahi innallaha kana aliman hakim. Artinya, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya, ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan dilunasi hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn.
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار wasiyatan minallahi wallahu alimun halim. Artinya, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi mereka masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui rukun dan syarat hukum waris dalam Islam. Mewaris orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Waris adalah orang yang berhak menerima warisan. Ma'rud adalah harta warisan yang ditinggalkan. Syarat pemilik harta atau pewaris telah meninggal dunia. Ahli waris harus beragama Islam dan memiliki hubungan nasab perkawinan. Ahli waris harus beragama Islam dan memiliki hubungan nasab atau perkawinan dengan pewaris. Tidak ada penghalang waris seperti pembunuhan terhadap pewaris. Pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dalam Islam didasarkan pada beberapa prinsip utama. Pertama, yakni keadilan. Pembagian harus adil sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan hubungan kekeluargaan. Kedua, ketergantungan. Bagian ahli waris disesuaikan dengan tingkat ketergantungan mereka pada pewaris. Berikutnya yang ketiga, prioritas ahli waris. Ada urutan prioritas dalam pembagian warisan, di mana ahli waris utama atau asabah seperti anak-anak, orang tua, suami istri, dan cucu akan mendapatkan bagian lebih dahulu. Keempat, perbandingan laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa kasus, bagian laki-laki atau anak laki-laki biasanya mendapatkan 2 kali lipat dari bagian perempuan atau anak perempuan. Namun ada pengecualian dan kondisi tertentu yang mempengaruhi. Yang terakhir, pewaris dapat memberikan wasiat maksimal 1/3 dari harta warisan kepada pihak yang bukan ahli waris dengan persetujuan ahli waris lainnya. Selanjutnya, pentingnya perencanaan waris, yaitu untuk menghindari sengketa. Perencanaan waris yang baik dapat mencegah terjadinya sengketa di antara ahli waris di kemudian hari. Selanjutnya, kepastian hukum. Dengan perencanaan waris, pembagian harta warisan akan lebih jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga akan membuat ketenangan batin. Perencanaan waris yang matang dapat memberikan ketenangan batin bagi pewaris dan ahli warisnya.
Contoh pembagian harta warisan. Misalnya, jika pewaris memiliki seorang istri dan 2 orang anak laki-laki dan perempuan, maka pembagian harta warisan akan dilakukan dengan mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Maka kesimpulannya, hukum waris dalam Islam adalah sistem pembagian harta yang adil dan komprehensif, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari sengketa di antara ahli waris. Memahami hukum waris Islam sangat penting bagi setiap muslim untuk mengelola harta warisan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariat. Pada dasarnya, kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syariat. Pembagian waris dalam hukum Islam dibagi berdasarkan masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarannya. Selain itu, warisan dalam hukum waris Islam dapat dibagi berdasarkan beberapa wasiat. Wasiat hanya boleh diberikan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Maka dapat disimpulkan pembagian hak waris menurut Islam dilakukan berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan. Jika terdapat wasiat dari pewaris, maka hanya boleh paling banyak sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Sahabat, ada ketentuan pembagian waris dalam ilmu fikih. Dalam fikih hukum waris Islam terdapat 3 rukun waris yang wajib dipenuhi sebelum pembagian harta warisan dilakukan. 3 rukun itu adalah al-muwarid, yaitu orang yang mewariskan hartanya. Al-muwarid bisa berasal dari orang tua, kerabat, dan salah satu di antara suami dan istri. Dapat pula dikatakan bahwa pewaris itu adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Kedua, al-waris. Al-waris adalah orang yang mewarisi, artinya orang yang memiliki tali persaudaraan dengan seseorang yang telah meninggal dunia dan juga beberapa alasan lainnya yang menyatakan dia berhak mewarisi harta tersebut. Dengan demikian, seseorang dinyatakan sebagai ahli waris. Jika masih hidup, tidak ada penghalang bagi dirinya sebagai ahli waris dan tidak tertutup oleh ahli waris utama. Ketiga, al-mauruts dapat berupa harta maupun hak-hak pewaris yang memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki penuh oleh pewaris maupun oleh wakilnya atau kuasanya. Sebagai tambahan mengenai rukun yang ketiga, yakni harta warisan baru bisa dilakukan pembagiannya kepada ahli waris setelah melaksanakan 4 jenis pembayaran, yaitu zakat atas harta pusaka atau harta warisan, biaya pengurusan jenazah, utang piutang pewaris, dan wasiat pewaris. Besaran bagian ahli waris. Untuk bagian masing-masing ahli waris ada perincian sebagai berikut. Bila anak perempuan hanya seorang, ia mendapat separuh bagian. Bila 2 orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki 2/1 dengan anak perempuan. Ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapat 1/6 bagian. Ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau 2 saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau 2 orang saudara atau lebih, mendapat 1/3 bagian. Selanjutnya, ibu mendapat 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat 1/4 bagian.
Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat 1/8 bagian. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 1/6 bagian. Bila mereka itu 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 1/3 bagian. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedangkan ia mempunyai 1 saudara perempuan kandung atau seayah, maka mendapat 1/2 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah 2/1 dengan saudara perempuan. Demikian sahabat, kurang lebih penjelasan tentang hukum waris dalam Islam. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada video-video KIK yang akan datang. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video KIK selanjutnya.